Oke guys, jadi di video kali ini kami akan ngobrol bareng sama kakak tingkat kita yang dari angkatan 2021 nih. Nah, boleh perkenalan Mas, silahkan. Halo guys, sebelumnya perkenalkan nama aku Novel Tio Wijanarko, aku dari jurusan Keselamatan dan Kesehatan Kerja angkatan 2020. Oke. Nah, jadi beliau ini aktif organisasi dan punya pengalaman di bidang K3 dan tentu saja jadi inspirasi buat kami sebagai mahasiswa baru. Nah, yuk simak cerita pengalaman dan pandangan Mas Tio soal dunia K3 dan pentingnya etika komunikasi di dalamnya. Oke, mungkin bisa langsung saja ke pertanyaan pertama ya Mas Tio. Siap. Nah, untuk pertanyaan pertama nih. Oke, baik. Mungkin kita mulai dari pengalaman dari SBMPTN dan SNPTN dulu ya. Dulu awalnya aku itu nggak tahu tuh ada jurusan dan bidang K3 ini, bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Dulu awalnya pengennya ngincernya geologi, teknik geologi di salah satu univ bersebelahan lah, univ tetangga kita. Tapi mungkin belum rezekinya, belum lolos di sana. Akhirnya dapat rekomendasi lah dari ayah nih bahwa ada nih jurusan yang bisa bawa kamu juga ke cita-cita awalmu nih, pengen kerja di tambang gitu. Nah akhirnya lihatlah bahwa ada jurusan yang bernama K3 ini, keselamatan dan kesehatan kerja, dan kebetulan jurusan K3 yang pertama ini kan ada di UNS kan. Jadi akhirnya tertarik mendaftar di UNS. Nah, juga setelah lihat jenjang karirnya sendiri di jurusan K3 ini kan sangat bagus ya, dimana K3 ini bisa bekerja di berbagai sektor, mulai manufaktur, minyak, gas, tambang, konstruksi, dan lain-lain kayak gitu. Jadi setelah melihat jenjang karir dan juga mendapat rekomendasi dari orang tua, akhirnya memilihlah bidang keselamatan kesehatan kerja ini untuk ditekuni, khususnya pada dunia perkuliahan. Oke, keren banget. Nah, kalau untuk Mas Tio sendiri, karena tadi sudah disebutin ya banyak sektor-sektor yang bisa dimasukin K3. Nah, kalau sekarang ini Mas Tio masih mau ke sektor pertambangan atau ada pandangan-pandangan lain untuk masuk sektor yang lain itu? Oke, mungkin kalau untuk sektor pertambangan itu mungkin masih yang paling diminati ya, karena kebetulan cita-cita dari kecil lah pengen kerja di tambang gitu. Walaupun bukan spesifiknya di biologi ya, walaupun hanya di ISG, tapi kita tahu sendiri kan K3 ini banyak sektornya. Tapi setelah mengikuti, kebetulan saya juga magangnya kan nggak di spesifik sektor tambang, tapi di lebih ke manufaktur tambangnya kayak distributor alat berat. Ternyata saya melihat bahwa tidak hanya di tambang nih HSE bisa bekerja dengan baik kayak gitu, tapi juga bisa di berbagai sektor, karena kita juga bisa melihat dari job desk-nya di sektor manufaktur contohnya yang saya ambil sendiri, bahwa tuh job desk-nya tuh lebih kayak wah keren juga nih, maksudnya nggak kalah keren sama tambang. Dan juga kan kita tentunya di K3 ini kan kita fokusnya untuk mencegah kecelakaan kerja ya dan penyakit akibat kerja. Nah ternyata tidak hanya di tambang sendiri high risk, ternyata di perusahaan-perusahaan lain juga itu kemungkinan untuk kecelakaan kerja itu high risk. Jadi dengan melihat subjektif atau sudut pandang dari masing-masing manufaktur, tentu saja mungkin saya tertarik mungkin untuk melihat kondisi kedepannya terlebih dahulu, apakah bisa mencoba sektor lain. Tapi jika sektor tambang terlebih dahulu yang menerima, ya mungkin bisa diambil langsung sektor tambang. Oke, keren banget ya. Oke, langsung saja ke pertanyaan kedua ya Mas ya. Oke, mungkin untuk pertama kali masuk jurusan ya semua orang pasti pengennya ya langsung untuk mendapatkan kerja ya, langsung mendapatkan kerja. Terutama kalau kita K3 kan pasti jadi HSE, baik EHS, HSE atau ISG kayak gitu. Nah mungkin untuk harapannya ya mungkin setelah ntar lulus kuliah, setelah wisuda bisa diterima di perusahaan impian lah langsung. Mungkin bisa jadi HSE officer atau FGDP lah, jalur FGDP untuk HSE-nya itu sendiri. Mungkin harapan terbesarnya itu terlebih dahulu, khususnya di tambang ya. Oh iya. Kalau boleh tahu nih, buat PT atau industri-industri yang mau diincar Mas Tio tuh seperti apa? Oke, mungkin kalau PT sebenarnya PT ini fleksibel ya. Kalau karena kita mungkin masih fresh graduate, mungkin sebenarnya kita masih mencari untuk bukan batu loncatan sih, masih yang mau menerima terlebih dahulu. Tapi tentu saja semua orang pasti mempunyai PT impiannya kan. Pasti nggak mungkin semua orang. Mungkin untuk PT impiannya sendiri mungkin yang paling pertama yaitu PT Aman Mineral. Jadi itu merupakan salah satu perusahaan tambang emas dan tembaga yang ada di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di daerah kelahiran saya sendiri yaitu di Sumbawa. Jadi mungkin untuk mungkin perusahaan selanjutnya ya mungkin ada Astra, Sinarmas, dan pertambangan lain seperti PPA. Oke, mungkin menurut saya sendiri selama saya
berkuliah ya di D3, tidak hanya di prodi dan juga terjun langsung ke dunia profesional lingkungan kerja, tepatnya pada saat saya magang di semester 6 dan 7. Saya mengetahui bahwa K3 itu merupakan aspek yang sangat penting. Jadi mungkin banyak perusahaan mungkin skala bawah atau menengah itu masih berpikir bahwa K3 ini merupakan salah satu investasi bodong lah, atau K3 ini hanya dianggap untuk membuang-buang uang kayak gitu. Tidak ada impactnya secara langsung. Akan tapi jika kita telusuri lebih lanjut, contohnya saya sendiri, saya dulu di semester 6 itu proyek saya di salah satu perusahaan di Bosra itu bernama Behavior Based Safety. Jadi itu merupakan salah satu pendekatan cara mencegah kecelakaan dengan fokus pada risk and behavior atau fokus pada perilaku tidak aman. Nah, sedangkan di sustainability kita juga di Indonesia kan menargetkan bahwa aspirasinya itu nomor 6 kalau tidak salah di asal itu ya terkait dengan lost time injuries. Jadi itu menciptakan nol insiden di tempat kerja. Nah, kenapa? Karena jika terjadi suatu masalah di tempat kerja mungkin terkait dengan safety yang tidak aman akan berpengaruh pada pekerja, baik dari produktivitas, baik dari angka kerugian dari perusahaan itu sendiri, sehingga ketika hal tersebut terjadi itu saja akan membuat rugi baik dari individu itu sendiri dan bagi perusahaannya juga, karena kan jika para karyawannya tidak produktif dan lingkungan kerjanya tidak nyaman, pasti banyak yang mungkin tidak betah gitu, mungkin resign, akhirnya kan menurunkan produktivitas perusahaan, sehingga hal tersebut dapat membuat kerugian tersendiri untuk perusahaan tersebut. Jadi saya merasa bahwa aspek ketiga ini sangat penting di perusahaan ya, karena berbagai alasan tersebut, mulai dari menunjang produktivitas karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman sehingga karyawan tersebut bisa bekerja lebih baik. Berarti pada dasarnya itu K3 itu sebagai investasi jangka panjang Mas untuk perusahaan-perusahaan gitu ya. Oke. Nah, kalau Mas Tio ini kan sebelumnya pernah mengikuti Hima ya Mas, Himanya K3 Hima Kerja. Nah, bisa diceritain nggak sih Mas, bagaimana peran Mas Tio di sana, khususnya mengenai bidang K3 ataupun bidang di sekitar Hima Kerja itu sendiri? Oke. Baik, kalau di Hima Kerja sendiri mungkin perjalanannya dimulai dari saya baru masuk ya. Jadi saya melihat bahwa Hima Kerja ini merupakan salah satu wadah organisasi yang baiklah untuk kita tumbuh dan berkembang. Kenapa? Karena banyak sekali program-program kerja yang menuntut kita itu untuk terus berinovasi seperti itu. Nah, kebetulan dulu saya memilih di Forsos, namanya Divisi Olahraga Sosial dan Seni, selaku staff. Jadi dulu saya saat menjadi staff itu saya memegang proker yang bernama Arak-Arakan Wisuda. Jadi di situ saya menghandle Arak-Arakan Wisuda mulai dari media sosial dan acara apa saja yang bakal ada dilakuin. Contohnya ya Arak-Arakan tadi. Lalu pada tahun berikutnya alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk mengemban jabatan selaku ketua divisi olahraga sosial dan seni, di mana di situ saya memegang berbagai proker dan juga harus menghandle staff-staff saya. Saya melihat bahwa K3 ini merupakan salah satu K3 maksud saya melihat di Forsos ini merupakan salah satu divisi yang cukup baik ya, karena kita itu lebih menyalurkan aspirasi mahasiswa khususnya di bidang keselamatan, di bidang minat dan bakat. Jadi dengan adanya minat dan bakat kita berharap bahwa para mahasiswa K3 ini tidak hanya fokus di bidang akademik, akan tapi juga mereka mampu menyalurkan bakatnya mereka melalui bidang olahraga sendiri. Misalnya kita contoh ada futsal rutinan, ada badminton dan lain-lain, dan sedangkan kita juga ada sosial yang kita bawa, kita masih care terhadap lingkungan sekitar kita, contohnya ada donor darah, ada pembagian kayak ya seperti mungkin yang lebih impactnya ke masyarakat, dan juga ada seni. Jadi para mahasiswa dan mahasiswa jurusan K3 itu tidak hanya berusaha fokus di bidang akademik, tapi juga mereka bisa mampu mengembangkan skill mereka di bidang olahraga sosial mahasiswa. Berarti ini di Forsos ini lebih tepatnya seperti tempat untuk mengembangkan potensi-potensi mahasiswa ya, minat dan bakat mahasiswa. Nah, tapi Mas, apakah ada momen di organisasi atau kegiatan luar kampus oleh Mas Tio ini yang benar-benar mengasah tanggung jawabnya Mas Tio sendiri terhadap isu keselamatan atau profesionalismenya? Mungkin kalau organisasi ya tetap, karena kita di lingkupnya jurusan keselamatan dan kesehatan kerja ya, pasti isu-isunya ya terkait dengan keselamatan kesehatan kerja juga. Jadi mungkin kalau saya selama perkuliahan ini saya memang hanya fokusnya di bidang non akademiknya, yaitu di Hima Kerja. Tapi memang di divisi olahraga sosial seni ini kita juga maksudnya tidak, minat dan bakat itu tidak hanya dikembangkan secara semena-mena, kita juga harus melihat aspek keselamatannya juga, misalnya dari perjalanan dari organisasi ini. Misalnya saya di Forsos kan, misalnya kita ingin mengadakan lomba futsal antar SMA atau apa seperti K3 Futsal Cup, kita juga harus memperhatikan tetap aja ada aspek K3-nya, karena itu wajib kan, karena
keselamatan merupakan aspek utama dan melakukan seluruh aktivitas kayak gitu. Jadi misalnya kita ingin mengadakan futsal, kita juga harus melihat ketentuan apakah nanti selama berjalannya acara ini ada terjadi bentrokan antar supporter yang tentunya akan menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Jadi semua hal-hal yang masih berada di lingkup prodi kita di keselamatan kesehatan kerja tentu saja akan berimpact pada organisasi-organisasi di bawah mereka. Jadi menurut saya di seluruh aspek tersebut pasti ada isu-isu terkait dengan K3-nya itu sendiri. Nah, isu-isu itu yang harus kita perhatikan karena itu kita juga membawa nama baik prodi kita selama menjalankan program. Jadi hal-hal tersebut merupakan salah satu yang menurut saya sangat penting lah dan memiliki impact atas semua yang dilakukan. Oke, berarti dari Hima Kerja sendiri itu membawa dampak besar juga ya terhadap Mas Diko ini, berbagai tanggung jawab, terus disiplin gitu ya Mas ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya. Oke, mungkin untuk etika komunikasi juga menurut saya merupakan salah satu hal yang paling penting ya. Di segala sektor itu hal yang paling menurut saya harus paling biasa itu yaitu komunikasi. Karena ini komunikasi merupakan salah satu hal yang akan berkaitan dengan satu sama lain. Contohnya misalnya mau setinggi apapun atau mau serendah apapun jabatan kita, merupakan komunikasi ini merupakan hal yang paling penting, baik dari kesopanan cara berbicara dan lain-lain. Jadi misalnya saya sendiri misalnya saya magang ya, saya tentu harus memiliki skill komunikasi yang penting karena saya juga harus mempresentasikan proyek-proyek saya ke depan mentor saya, depan departemen head saya. Jadi hal tersebut kan tidak boleh dilakukan semena-mena ya. Kita harus punya gambaran atau planning bagaimana kita berkomunikasi untuk menyampaikan hal tersebut dengan baik dan benar, khususnya terkait dengan materinya sendiri. Jadi etika komunikasi ini merupakan hal yang tentu semua orang harus memiliki skillnya gitu. Baik dari orang jabatan yang mungkin di bawah atau jabatannya di atas, komunikasi ini mulai penting dan kita juga harus memiliki tata cara bicara yang baik lah, mulai dari kesopanan dan komunikasi yang efektif agar informasinya itu dapat disampaikan dengan baik, tidak ada data-data yang tidak konkret gitu. Jadi semua hal itu dimulai dari komunikasi. Contohnya kita mau interview kerja nih, ya kalau kita nggak memiliki etika komunikasi yang baik ya nggak mau HR-nya menerima. Kita mau magang juga mau interview, HR-nya lihat wah ini etika komunikasinya kurang ya, nggak mungkin diterima. Jadi semua hal itu pasti dimulai dari komunikasi. Bahkan kayak hal-hal yang mungkin percikan atau orang yang sedang berkonflik pasti mulainya juga dari komunikasi yang tidak baik, dan lingkungan kerja yang tidak baik pasti juga komunikasinya juga tidak baik. Mungkin lingkungan kerja yang toksik pasti komunikasi antara atas bawahnya juga tidak baik. Jadi etika komunikasi itu merupakan salah satu hal yang sangat penting buat saya. Oke, berarti memang sepenting itu ya Mas, komunikasi dan etika dalam kerja itu emang se-impact itu terhadap masa depan di dunia kerja itu ya. Benar sekali. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya bisa diteruskan oleh Dafa. Oke, masih berkaitan dengan etika komunikasi. Pertanyaannya, tentu saja menurut saya etika komunikasi di dunia keselamatan kesehatan kerja sangat penting karena kita misalnya contohnya selaku safety officer pasti banyak sekali program-program yang berkaitan dengan komunikasi baik satu arah maupun dua arah nih. Contohnya kita lihat mungkin safety talk morning, misalnya kita mengadakan pembicaraan pagi hari kepada para pekerja. Dia tidak menyampaikan informasi dengan baik, tentu saja pekerja akan bekerja ya sewenang-wenang mereka. Akhirnya mereka bekerja melakukan potensi unsafe action atau pekerjaan tidak aman. Jadi ketika kita menyampaikan bahwa informasi ini penting dan etika cara kita berkomunikasi baik dan dapat diterima dengan baik oleh rekan kerja juga, jadi mereka akan lebih aware gitu terkait dengan keselamatan kesehatan kerja di perusahaan tersebut. Jadi mereka tidak akan melakukan tindakan-tindakan fatal yang mungkin dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Jadi menurut saya di dunia K3 sendiri bahwa skill komunikasi baik satu arah maupun dua arah itu merupakan hal yang sangat penting, terutama terkait dengan keselamatan para pekerja sehingga mereka tidak melakukan aksi-aksi yang di luar kendali kita gitu. Jadi mereka tetap on point gitu terhadap atau aware terhadap keselamatan diri mereka sendiri. Oke, kalau dari Mas dia sendiri tuh pernah nggak sih pas magang ataupun terjun ke lapangan sendiri pernah safety talk nggak ke pekerja-pekerja itu? Oh tentu saja, kalau safety talk mungkin kalau di magang tuh pasti rutinan ya. Oh, jadi rutinan, jadi kita tuh pasti dapat kayak job desk dari mentor. Kamu coba deh safety talk morning mungkin terkait dengan departemen, contohnya marketing support importation yang bobo forklift kan. Pasti kita harus membuat safety talk kayak gitu, kayak bagaimana sih material handling yang benar, bagaimana sih berat beban kapasitas forklift agar tidak terjungkal kayak gitu kan. Pasti adalah hal-hal. Nah contohnya juga saya kan di Administration Safety sendiri ada intervensi kan. Intervensi itu kita lebih mirip ke sosialisasi dalam bentuk safety talk kayak gitu. Jadi kita bisa melakukan intervensi mungkin kalau saya dulu terkait dengan circadian system. Jadi itu alur 24 jam tubuh selama bekerja. Jadi itu agar menghindari para pekerja itu overwork gitu. Jadi mereka bekerja secara berlebihan sehingga nanti mengganggu hormon-hormon tubuh mereka yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja. Jadi juga
mungkin dengan adanya ya bicara terkait dengan keselamatan ini tidak hanya pada saat safety talk gitu. Jadi misalnya ke safety talk kita formal berbicara, tapi mungkin kita bisa menyisipkan mungkin saat sedang berbicara seperti ini kayak gitu dengan para pekerja, kita bisa menyisipkan, Pak mungkin besok kalau bisa videonya dipakai deh kayak gitu, biar takutnya ada apa-apa kan kita nggak tahu gitu. Jadi bahwa ketiga itu nggak harus terkait dengan formalitas kita berbicara kayak gitu. Jadi kita bisa menyisipkan di sela-sela waktu mungkin sedang bermain futsal atau apa-apa kayak gitu, bisa Pak kayaknya harus lebih amannya kayak gini deh besok kayak gitu, bisa dibawa sambil bercanda. Nah jadi kan nanti lebih cepat masuknya gitu, oh ya kayaknya harusnya saya nggak kayak gitu deh kemarin kayak gitu. Jadi mereka tuh lebih ngerasa informasinya tuh lebih cepat ditangkap gitu, karena kan kita langsung face to face juga kan. Dan kita juga harus minta mungkin opini. Jadi kalau safety talk itu mungkin kita juga bisa minta ke para pekerja mungkin terkait dengan aspek misalnya, Pak di sini mungkin ada kendala nggak terkait dengan lantainya, mungkin ada lantainya licin atau apa kayak gitu, biar bisa kita teruskan ke bagian yang mengurus kayak gitu, agar kita juga mencegah terjadinya unsafe conditions, lingkungan kerja yang tidak aman. Kayak gitu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Wah kalau dibilang semangat, banyak banget faktor yang bikin semangat ya. Mungkin dari ya cita-cita pengen kerja gitu, mungkin jadi departemen head di bagian HSE atau sustainability gitu-gitu. Dan juga mungkin saya menarik di bidang ini karena bidang ini berkaitan dengan nyawa manusia ya. Karena kalau kita terkait dengan nyawa manusia atau terkait dengan keselamatan orang lain itu kita harusnya lebih aware gitu. Karena kita nggak tahu bahwa orang ini mungkin dia punya keluarga, mungkin dia harus kerja yang berlebihan. Nah, jadi dengan hal itu kita secara tidak langsung menyelamatkan nyawa orang itu sendiri dan juga menyelamatkan keluarganya yang ada di rumah gitu. Jadi kita bisa lebih membuat mereka tuh lebih bekerja secara produktivitas, akan tapi juga tidak mengabaikan terkait dengan kesehatan dan keselamatan mereka itu sendiri. Jadi mungkin yang bikin saya semangat juga itu karena kita langsung berhubungan faktor dengan manusia, berhubungan langsung secara manusia. Jadi kita lebih semangat gitu untuk mengingatkan satu sama lain. Kan karena mungkin nanti kalau di dunia kerja kan sama-sama cari nafkah ya. Jadi kita bisa saling mengingatkan bahwa cara kerja yang aman tuh begini sih Pak, biar Bapak nanti nggak kenapa-napa dan tidak berimpact ke tempat hal-hal. K3 itu keren banget ya Mas. Keren banget Pak. Ayo masuk K3. Iya, ayo masuk K3. Mungkin kalau untuk di dunia K3 sendiri banyak sekali sih tokoh inspirasi saya. Mungkin tokoh inspirasi saya banyak banget selama saya menekuni di dunia K3. Mungkin ya tentu juga dosen menginspirasi karena mereka mengajari kita secara langsung basic ilmu dan juga penerapannya di industri kayak gitu. Dan mungkin untuk spesifik untuk orang yang mungkin membuat saya tertarik dan menginspirasi saya, mungkin mentor saya dulu di semester 6 saat magang di semester 6 itu merupakan salah satu orang yang menurut saya sangat cerdas gitu. Ketika dia menerima informasi-informasi, dia tuh bisa membenchmarking-nya tuh dengan cepat gitu. Jadi misalnya dia dikasih tugas terkait dengan ini dia bisa menjabarkan dengan baik untuk anak-anak magangnya. Jadi ketika saya melihat, oh ternyata orang kayak dia tuh harus kayak gini loh. Dia tuh harus punya skill kayak gini loh biar dia tuh bisa membimbing orang lain kayak gitu. Karena kan tugas saya sih memang utamanya kan membimbing orang agar tidak menyebabkan kecelakaan kerja kan. Jadi ketika seseorang memiliki skill membimbing yang baik atau membantu orang baik dalam mencegah hal tersebut, jadi kenapa tidak kita untuk menjadikan orang yang kita inspirasi agar kita bisa menjadi orang seperti itu. Mungkin mentor saya saat magang di semester 6. Wah, kalau prepare-nya harusnya banyak banget ya. Kalau untuk prepare kerja tuh yang kita siapin tuh harus banyak. Karena kita lihat bahwa lingkungan akademisi atau lingkungan pendidikan itu kan berbeda ya. Karena kalau di profesional itu kita lebih menerapkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat nih di selama perkuliahan di bidang keselamatan kesehatan kerja. Jadi yang di prepare itu harus banyak. Jadi kita mungkin harus belajar basic ilmu yang mungkin kita lupa, mungkin kita udah dapat di semester 1 ternyata lupa ilmunya kan, itu nanti banyak kan dipakai di perusahaan kan. Jadi kita harus mempelajari ulang kayak gitu ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh dosen agar hal tersebut nanti bisa diterapkan di lingkungan pekerjaan. Ini contohnya kayak pembuatan HIRA, JSA, work permit kan itu merupakan salah satu hal yang paling sering dilakukan di perusahaan selama basic saya magang ya. Jadi dia tuh sering banget kita kayak tiba-tiba minta tolong dong buatkan HIRA JC atau IBPR untuk jenis pekerjaan ini. Nah mungkin kan kita kan nggak mungkin ada yang kita lupa mungkin terkait dengan konsekuensinya atau apa maksudnya terkait dengan jumlahnya, intensitas atau potensi risikonya apa kan nanti itu ada table matrixnya kan itu karena itu nanti ingat lagi nanti apakah dia dimasuk low, medium, high risk atau ekstrim kayak gitu lah. Nah itu kan hal-hal yang
harus diingatkan itu karena basic K3 banget. Basic. Nah, nanti di lingkungan kerja juga bakalan banyak kayak peraturan-peraturan, misalnya mungkin kita yang terlalu sering menggunakan peraturan Indonesia, tiba-tiba di tempat kerja ada nih ANSI, American National Standard Institute, tiba-tiba kita kaget, wah ternyata kita belum pelajari ya ini. Nah, jadi itu ada hal-hal yang di-prepare kayak gitu, baik yang belum kita dapatkan selama perkuliahan, dari berbagai sumber pun kita dapat pelajari khususnya terkait dengan K3 agar nanti di lingkungan kerja itu kita lebih siap kayak gitu. Misal dikasih tugas apa kita udah siap dan kita udah bisa. Bahkan berarti K3 itu harus up to date juga ya Pak? Harus up to date. Peraturan-peraturan yang Benar, mendirikan ini ya? karena kan itu semuanya kan ada di situ kan, mulai dari NAB beberapa misalnya contohnya Permenaker. Ternyata gak terasa nih teman-teman bahwa Nggak terasa banget. banyak banget insight yang bisa kita dapetin dari obrolan hari ini. Terima kasih banyak Mas Tio atas Siap. waktunya, Siap. pengalamannya, Baik. dan pesan-pesannya yang pastinya bermanfaat banget Siap. buat kami sebagai mahasiswa baru yang mulai belajar K3. Semoga Mas Tio sukses terus ke depannya, Amin. baik di kuliah organisasi maupun dunia kerja nanti. Dan buat teman-teman yang lagi dengerin atau lihat video ini, semoga kalian juga bisa dapat motivasi dan semangat baru ya. Bye bye. Bye guys. Jangan lupa join K3.